Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku, para subscriber setia Bengkel Nasparno. Nah, saat ini di hadapan saya ini ada truk kanter ya yang sudah dibongkar. Ini saya lihat berhubung saya telat datang nih, posisinya sudah terbongkar seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba tanya ke Mas Parno langsung apa permasalahan dari truk kanter ini dan apa solusi perbaikannya seperti apa. Baik pemirsa, nanti kita tanya langsung kepada Mas Parno ahlinya ya. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan notifikasinya agar tidak kelewatan konten-konten yang sedikit informatif daripada kami. Baik pemirsa, kita lanjut ke Mas Parno. Baik Mas Parno, ini saya lihat mobil ini sudah lagi diperbaiki ya. Nah ini di permasalahannya ini apa Pak? Keluhannya sendiri ini apa ya Mas? Jadi ini mobil kanter ya. Kemarin sopirnya mengeluhkan mobil ini habis diganti ban baru berapa red Jakarta Lampung, dia sudah habis bannya itu makan sebelah. Itu satu ya keluhannya. Kedua, setirnya terlalu liar. Jadi untuk dibawanya nggak enak. Kalau pas di jalan lurus oke lah, dia masih enak ya. Begitu dia jalan agak miring, bergelombang, atau dia pas turun ke berem, dia liar setirnya, jadi akan membahayakan pengemudi itu sendiri. Jadi setelah saya periksa, memang rata-rata kalau untuk mobil truk ya itu karena dia hanya menggunakan as pikul atau as balok. Ada yang mengatakan as balok juga, kalau di sini biasanya as pikul. Itu yang kena itu biasanya as pikulnya. Dari 10 saya buka keluhan sopir, katanya kingpennya kocak, minta ganti. Ternyata yang lebih parah as pikulnya yang kena. Jadi salah satu cara untuk mengatasi itu sendiri dengan biaya yang murah ya, murah, hemat, cuman hasil juga lumayan lah, bisa untuk sekian waktu yang lama. Nah, karena mobil di sini terus terang medannya juga agak ekstrim, jadi akan sangat boros dengan spare part kingpen. Jadi dulu saya tunjukkan di sini ya, ini as pikul ya, ini as pikul. Kemudian ini kingpen yang lama, ini aslinya kingpennya ya, memang dia sudah kena juga ya. Cuman yang lebih parah ternyata di sininya, di sini goblak, karena ini kebetulan tadi sudah saya tambah daging, nggak sempat di review ya, sudah saya tambah daging. Jadi perlu di sini hanya saya sampaikan tutorialnya aja, caranya ya gitu. Kalau aspikul kocak itu solusinya ada beberapa. Salah satu kita turunkan, kita bawa ke bubut. Kalau di bubut biasanya di overbos ya, ini lubang ini dilebarkan lagi, kemudian dikasih bos. Nah, untuk kanter sendiri itu akan sangat riskan pecah, karena kanter tanpa di overbos pun sering dia mau pecah. Sini. Untuk mengantisipasi cara yang lainnya, ya saya bilang cara yang lainnya bisa dibilang manual, biaya juga lebih irit ya, mungkin tanpa turun aspikul. Jadi jangan dipecah, dirapetin atau dipanasi kita pukul, jangan, karena akan merubah kandungan bersihnya itu sendiri. Jadi di sini yang kita lakukan adalah menambah daging ya, kita tambah daging karena lobrok di sini nih lubangnya. Kemudian perlu kita ketahui sebelum kita menambah daging, kita harus tahu sisi mana yang harus kita tambah daging. Nah, sisi mana yang harus kita padatkan lagi, kita tambah daging. Kingpen kan seperti ini. Kemudian cara kerja dia, beban tumpunya akan begini. Kalau aspikul sudah kena, dia pasti posisinya kingpen ini akan miring seperti ini. Nah, jadi yang perlu kita tambah daging itu yang atas sisi sebelah dalam.
yang atas sisi sebelah dalam, kemudian yang bawah sisi sebelah luar sini. Jadi jangan kebalik ya, kalau kebalik dia akan lebih miring nantinya. Jadi perlu kita pahami juga ya untuk rekan-rekan driver. Mungkin kalau untuk mekanik bengkel mungkin sudah paham semua. Jadi jangan sampai terbalik cara menambah dagingnya. Untuk yang atas sisi sebelah dalam, untuk yang bawah itu sisi sebelah luar yang kita tambah daging. Di sini saya menggunakan las listrik manual biasa. Kemudian saya juga karena manual itu tadi ya hanya modal ketelatenan, saya hanya menggunakan ini. Sebenarnya tuner ya, berhubung tuner saya lagi trouble, lagi rusak kemarin, darurat, saya gunakan bor kecil. Kemudian kita pakai mata tuner yang seperti ini. Nah, mata tuner seperti ini. Kita tambah daging di sini, kemudian kita haluskan pakai ini. Salah satu contoh mungkin seperti ini. Kemudian yang bawah juga seperti ini. Kita ukur sampai dia pen itu bisa masuk, dia nggak lobok tapi padat ya. Saya sarankan jangan menggunakan pen yang baru yang akan dipasang. Kalau menggunakan pen yang baru dia akan luka, begitu dipasang dipukul dia akan luka di sini. Saya sarankan menggunakan pen yang lama atau pen bekas yang masih bagus, seperti contoh seperti ini. Ini king pen bekas, cuman masih lumayan bagus. Ini kemarin yang kocak dia aspikulnya, tapi bos-bosnya sini masih bagus, belum kocak. Nah, jadi yang kita gunakan ini. Nah, kita pukul, thread, kita keluarin lagi, tentu kelihatan mana yang perlu kita kurangin. Nah, dia akan kelihatan mana yang perlu kita kurangin pakai ini, alat ini. Itu. Memang satu lagi ya, kalau untuk kanter memang ada beberapa kelemahan. Aspikul ini bisa dibilang saya nggak mengatakan ini nggak kuat, cuman karena kanter sendiri mesinnya cukup handal ya, jadi muatannya ya terus ugal-ugalan kan gitu, ugal-ugalan, sehingganya untuk part-part yang lain itu kurang mendukung. Salah satu aspikul ini, saya beberapa kali menemukan aspikul ini bengkok di sini, kadang di tengah sana, apalagi dia waktu dia beban muatan berat terjebak oleh lubang itu kadang-kadang dia mau bengkok. Itu salah satu kelemahan ya, bukan kelemahan ya, lebih ke part yang kurang mendukung dibanding dengan mesinnya sendiri. Nah, itu satu. Kedua, yang bikin setir liar itu biasanya di sini. Terot ini, terot setir pendek atau link setir pendeknya ini terotnya kocak. Kemudian ada lagi setir panjang, cuman yang lebih sering sekali itu di sini. Ini sudah kocak, ini perlu kita ganti. Kalau kita ganti utuh satu ini akan sangat mahal ya. Di sini saya bicara kembali budget, biar kita tekan budget biar lebih ringan ya. Ini akan sangat mahal karena kita beli untuk daerah Bandar Lampung sendiri dengan harga 700 itu belum yang ori, bisa kena 1,5 juta yang bagus. Dan ini sangat mudah kocak. Ini contohnya. Ini efeknya di setir sangat luar biasa, liar setir, kocak, nyelahnya terlalu banyak. Nah, di sini saya antisipasinya, saya akalin lagi ya. Kembali kalau orang Indonesia ini banyak akalnya ya. Suruh bikin dia nggak paham, cuman kalau suruh ngakalin jagonya Indonesia ya. Kita belikan terot setir panjang punyanya Dutro Torino seperti ini ya. Nanti ini kita akan copot, kita potong di sini, set. Kita ganti terotnya ini, kita ganti yang baru pakai ini, pakai punya Dutro. Jadi kita potong ini, copot, kita ganti sama ini. Ini kita gerinda, kita kecilkan karena di sini ada lubang nok. Kita kecilkan. Jangan lupa arah-arahnya, jangan lupa. Kemudian satu lagi yang lebih penting, untuk jarak ini
jarak terot ini dengan sini jangan sampai berubah, karena kalau sampai berubah dia akan mempengaruhi sudut manuver setir ya. Ini perlu diperhatikan, dia sedikit di sini berubah akan mempengaruhi sudut manuver setir itu sendiri. Kemudian arahnya juga jangan lupa, nanti kalau searah nggak lucu, nggak bisa kita pasang ya. Itu kalau untuk kantor rata-rata yang saya kerjakan seperti ini. Kemudian satu lagi mas, kantor rumahnya di sini. Nah, ini sudah retakan ya. Oh iya. Ini kelemahannya kantor itu di sini. Sering sekali saya temukan ini pecah. Apa namanya itu? Ini sebenarnya lah apa ya, gantungan mesin ini, palang, sasis palang yang di bawah mesin ini sebenarnya untuk dudukan mounting. Untuk mounting, untuk nyambung dari kiri ke kanan. Itu kantor itu kayaknya setengahnya wajib ya pecah di sininya ini kalau untuk medan-medan yang ekstrim. Itu sering sekali di sini. Itu berbahaya nggak mas kalau? Sebenarnya kalau kita ngomongin bahaya enggak, hanya mungkin akan ngefeknya kemana? Ngefeknya di getaran, di sasis itu sendiri. Sasis getaran, penguat mesin ya. Ini dudukan, ini kan dudukan mesin ini. Mesin ini mengikat dari kanan ke kiri. Jadi memang untuk bagian depan beberapa kelemahan kantor itu di sini. Satu, link setir pendek ini, terotnya sering pecah, sering kena. Kedua ini, ketiga ini aspikul. Makanya pernah di video saya sebelumnya, aspikul kantor kita gunakan aspikul delta karena dia lebih kuat untuk delta. Itu. Jadi kembali saya ingatkan juga kawan-kawan, kalau kita mau nambah daging jangan lupa untuk yang atas sisi sebelah dalam, untuk yang bawah sisi sebelah luar. Kita tambah daging, kita gunakan tuner ya. Kita ya modal telaten aja, modal telaten, nggak lama kok, paling ini sekitar setengah jam lah kita kerjakan ini. Nah, setelah padat baru kita pasang semua, nanti sip lagi. Lumayan kuat juga, lumayan lama, karena kalau kita mau ganti ini kita sudah berapa juta ini kan gitu. Kalau mau yang biasa aja udah 1.200.000, 1.400.000 itu bukan ori. Kalau yang mau ori mungkin bisa 2-4 jutaan lah ya. Jadi sayang karena masih bisa kita akalin. Kemudian ini juga cukup kita beli teras seperti ini, kita potong, kita ganti, selesai. Itu aja sementara mengatasi trouble aspikul pada kantor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, baik, itu tadi bosku penjelasan dari Mas Parno. Jadi solusi untuk perbaikan trouble yang disebutkan tadi, untuk solusi mengirit budget juga pemirsa. Baik pemirsa, jangan lupa dukung terus channel Bengkel Mas Parno untuk seputar informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bengkel Mas Parno. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.